anak itu kan nggak butuh orang tua depresi ya. Iya. Bayangkan aja single mom di rumah nggak ngapa-ngapain, itu betapa depresinya. Keluarga menerima dengan ya sudah konsekuensinya kayak gini, meskipun ya karena kesalahan kita sendiri kan. Tapi kalau nggak bohong itu kan nggak beban ya. Artinya apa yang keluar dari orang lain itu ya itu yang memang sebenar-benarnya mereka menilai kita. Hamil gede itu jualan kelapa muda. Hai Grace, kembali lagi di Mom's Talk. Terima kasih sudah datang lagi. Kali ini udah tidak di hari ibu, tapi ini adalah hari biasa. Tadi kan Grace sempat ngobrol soal usaha nih. Kamu nih kalau aku lihat kamu produktif banget, padahal kamu single mom kan. Sementara kita sebagai ibu ini kan udah direpotin sama urusan anak. Gimana caranya biar kamu bisa tetap produktif sebagai single mom? Itu kesadaran gini. Anak itu kan nggak butuh orang tua depresi ya. Bayangkan aja, itu kita single mom di rumah nggak ngapa-ngapain, itu betapa depresinya. Kita di lockdown berapa hari aja udah bingung ya, udah kacau. Apalagi kita nggak berusaha cari kegiatan. Jadi berarti motivasi kamu untuk menjadi produktif adalah biar nggak stres. Karena emang kamu nggak mau di rumah diem gitu ya, kayak emang nggak betah diem ya. Terus tapi kan anaknya harus ditinggal. Kan jadi mengurangi waktu kamu untuk bersama anak. Iya sih. Ya itu resiko ya. Enggak resiko sih, itu emang satu paket kalau kita mau jadi ibu ya kayak gitu. Oke. Kan ada fase-fasenya. Berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa ninggalin anak demi produktif. Kalau anak kebetulan ikut terus gitu. Oh bisa diajak ya. Bisa diajak. Kebetulan gitu. pekerjaan yang dilakukan sama Grace ini bisa bawa anak, maksudnya yang fleksibel, yang bukan kantor yang jam 8 gitu. Sampai jam 4 sore gitu ya. Berarti emang kerjaan yang fleksibel. Mungkin itu keuntungan juga buat Grace ya. Tapi gimana dong kalau misalnya ada moms di rumah yang ternyata pekerjaannya kantoran, berarti resikonya adalah ninggalin anak. Iya sih. Kalau kayak aku mungkin beberapa bulan ini sebelum COVID ya, itu sempat karena aku kerja juga di salah satu perusahaan, itu juga aku titipin di daycare, tapi memang harus memastikan ya itu tempat bersih, terus cara didiknya, visi misi kita nggak beda jauh lah untuk mendidik anak itu. Dulu nih Grace waktu memulai bisnisnya kamu kan banyak banget nih, itu modalnya dari mana? Kan mungkin banyak juga kan yang bingung mau memutuskan untuk menjadi single mom, tapi takut nanti aku mau dapet duit dari mana, mau bisnis aku mau modal dari mana. Nah itu kalau pengalamannya Grace nih sebagai single mom dan single mom yang produktif ya, sebagai bisniswati nih, itu modal kamu dari mana, cerita dong. Dulu itu awal jualan, itu jualan kelapa muda. Jadi hamil gede itu jualan kelapa muda. Jadi itu di samping untuk cari uang, tapi itu juga pembuktian sebetulnya ke keluarga. Pembuktian. Gitu. Pembuktian ke keluarga bahwa aku tuh nggak yang pasrah lepah-lepah gitu. Maksudnya aku juga berusaha jadi orang tua yang baik itu seperti apa. Itu pembuktian sih. Kamu tadi banyak banget nih ngomong soal pembuktian. Apa sih sebenarnya yang harus dibuktiin gitu? Maksudnya menjadi single mom itu resikonya adalah kita harus pembuktian ke orang tua, pembuktian ke orang-orang sekitar. Apa nih yang harus dibuktiin? Pembuktian bahwa kita nggak bisa menyusahkan orang, kita nggak boleh nyusahin. Aku juga mikirnya pokoknya nggak usah nyusahin orang lah gitu. Finansial otomatis. Secara finansial harus dibuktikan, terus membuktikan bahwa kita itu nggak yang rendah gitu. Karena kasusnya ya setiap orang itu kan pernah salah ya, maksudnya yang ya setiap orang pernah salah, tapi kan kesalahan kita itu enggak yang akhirnya kesalahan sekali untuk selamanya gitu. Itu masih bisa diperbaiki gitu. Membuktikan kalau kita bukan orang yang rendahan gitu ya, bukan yang karena mentang-mentang kita single mom pernah melakukan satu kesalahan terus kita jadi orang rendahan. Enggak dong. Itu juga harus dibuktikan. Terus apa lagi nih? Terus ada apa ya? Apa kalau kita juga bisa punya mental yang sehat? Maksudnya ya dong, harus dibuktiin dong. Aku enggak yang aku bukan jadi orang tua yang baik buat anak.
gitu Oke, sih. pembuktian kamu bisa menjadi orang tua yang baik. Terus mungkin juga pembuktian kita kuat kok gitu loh. Bukan kita mentang-mentang aku jadi single mom, aku jadi perempuan yang lemah. Justru kebalikannya ya. Single mom tuh harus kuat gitu ya. Kayak itu harus dibuktikan juga gak sih? Iya sih. Terus berarti bisnisnya kamu salah satu bentuk pembuktian juga. Otomatis karena di kasusku bisnis itu jadi kekuatan untuk mengembalikan kepercayaan diri kayak gitu. Jadi memang ya itulah. Gitu. Selain finansial, otomatis kepercayaan diri kan kita punya uang itu kan percaya diri, pede gitu loh. Kita pede ketemu orang, kita mau apa ketemu orang juga, mau beli apa buat anak kita itu juga mampu gitu. Nggak yang dikasihani orang gitu. Karena kadang-kadang kasihan itu kan dasarnya beda-beda. Ada yang kasihan karena memang pure empati gitu. Kadang-kadang ada yang ini single mom kasusnya ini hidupnya susah, gitu, hidupnya susah ini. Udahlah diajak ini aja, ngamar aja. Kan kadang-kadang gitu. Itu sih kalau aku mengalami kayak gitu-gitu. Kurang ajar ya? Iya, kadang-kadang ada yang kayak gitu juga. Ingin gitu. samplu ya rasanya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang seperti itu. Benar sih. Karena memang baik banget ya Grace ya. Kalau aku sih bisa aja nyalahin orang-orang kayak gitu, otaknya kotor ya. Tapi Grace masih bisa bilang gitu loh. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang seperti itu. Kenapa? Ya kita itu kan ya itu orang menilai itu kan karena atas dasar ya dia melihat gitu. Tapi juga dengan orang ngomong gitu kita juga nggak boleh pasrah yang oh ya emang aku dulu salah gitu. Tapi kan kita harus membuktikan bahwa kesalahan dulu itu kan itu juga punya alasan juga gitu. Tapi kan tidak mungkin kita menjelaskan alasan kita. Kenapa kayak gitu? Kenapa kejadiannya kayak gitu kan nggak mungkin gitu. Terus Grace, kamu kan tadi cerita nih susah-susahnya jualan kelapa muda waktu kamu lagi hamil gede. Lahirannya susah dong? Lahirannya kan aku nih lahiran di sampingku ada suami yang mendampingi segala macam. Sedih. Kalau kamu waktu itu lahirannya gimana tuh? Momen karena aku sesar. Jadi kalau sesar itu kan kita di apa sih naik yang troli sih yang itu. Tempat tidur di rumah sakit itu sendirian kan. Jadi yang nggak ada temen. Aku sempat ditanya waktu itu momen ini kejadian pas melahirkan. Suaminya di mana Ibu? Terus kamu? Lagi kerja di Jakarta gitu aja deh. Udah. Sedih banget ya? Iya, udah. Tapi itu sedih banget gitu. Tapi itu ya udahlah. Momen berapa menit aja udah hilang gitu. Terus jadi pengalaman melahirkannya juga sebenarnya agak ada yang sensitif ya. Ternyata begitu ya. Terus kalau teman-teman Grace, teman-teman kamu kan pasti banyak nih. Karena kamu kan bekerja juga di lingkungan yang bisa dibilang di dunia entertain juga. Kamu penari kan dulu ya. Nah, itu teman-teman banyak yang apa nih? Banyakan yang support, banyak yang respect, apa banyak yang menjauhi? Banyak yang menjauhi. Oh iya? Kenapa? Tapi yang support juga ada gitu. Tapi memang nah itu kan ini ya, dieliminasi gitu. Penyaringan ya, proses penyaringan kita dapat teman yang terbaik. Tapi yang menjauhi banyak banget gitu. Tapi ya udah. Tapi itu gimana sih rasanya? Rasanya ya sedep-sedep gimana. Udah kondisinya kayak gitu kan sebel gitu ya, maksudnya. Pasti ya. Tapi udahlah. Iya pasti sebel, tapi kalau aku jadi kamu sih aku seneng sih karena aku sekarang sedang punya ada orang-orang pilihan. Iya gitu. Kan sedang ada di fase yang kayak udah pengen temenannya sama yang beneran-beneran aja. Dia males basa-basi sama orang-orang yang toksik gak sih sebenarnya kan yang daripada teman-teman kamu yang yang sok baik tapi ternyata toksik di belakang ngomongin nggak enak gitu-gitu kan mendingan. Dan itu penting loh buat ibu. Kita itu kan membesarkan anak. Ya itu anak tuh nggak butuh orang tua yang depresi. Seorang ibu yang depresi itu anak itu nggak butuh itu ya. Kalau kita punya temen yang selalu memberikan sampah ke kita kayak gitu kan, otomatis juga pengaruh apa yang kita makan itu kan yang dikeluarin juga nggak beda jauh gitu. Oke. Terus dulu nih kamu kan abis melahirkan melahirkan sendirian. Abis itu pasti karena banyak yang menjauhi sendirian juga. Tuh maksudnya nggak ada suami. Iya gitu maksudnya. Terus sempat off ya.
sempet off nggak dari dunia, maksudnya yang dari yang tadinya kamu gimana, kamu aktif menari segala macam? Sempat setahun ya selama hamil, terus ASI eksklusif 4-6 bulan 6 itu bulan itu off. Kenapa memutuskan untuk off? Untuk off karena yang pertama mengendalikan omongan orang sih. Itu kita membatasi. Jadi aku waktu tahu oh ya aku hamil, terus aku bertahan. Berarti dari mulai hamil ya? Dari sebelum melahirkan berarti udah off ya? Udah off. Jadi aku hamil, jadi udah nyusun plan gitu. Plannya oke, yang pertama secara finansial harus mandiri, terus harus kerja, harus ini. Yang paling penting tuh poinnya harus mengontrol apa yang masuk. Jadi betul-betul selama hamil sampai berapa tahun itu kayaknya nggak pernah aku dengar yang negatif-negatif kayak gitu. Karena memang dibatasi, sangat-sangat dibatasi gitu. Ya, berarti salah satu caranya Grace dan alasan kenapa dia memutuskan untuk off dari dunia luar tuh karena emang itu cara kamu buat ngontrol kesehatan mental juga sih menurut aku. Karena aku aja yang hamilnya biasa aja itu ngedenger omongan orang tuh kayak apa sih gitu. Aku sempat berapa bulan tuh aku nggak mau keluar, males gitu ketemu sama orang, tuh males diomongin yang ini matang kan gitu, gitu loh. Iya kan, males kan. Iya, itu juga berarti untuk mengendalikan. Jadi salah satu metode biar kita juga bisa tetap stay positif. Ya. Terus apa ya? Ngaruh nggak sih? Gini. Jadi kamu kan dulu pernah melakukan kesalahan yang tadi kamu bilang itu. Ngaruh nggak sih ke nextnya kamu yang sekarang tuh kepengaruh nggak sama kesalahan yang dulu? Maksudnya apakah ada kesulitan untuk percaya sama orang? Entah di bisnis, entah di pemilihan pasangan, jadi ada begitunya nggak sih? Pengaruh sih, tapi pengaruhnya lebih ke yang gini. Maksudnya aku jadi memandang sesuatu itu misalkan gini. Aku tuh pernah salah, tapi tuh aku ada niat untuk ini hidup baru nih, maksudnya kita harus lebih. Itu jadi aku kesempatan kedua. Jadi aku melihat orang lain pun juga sama. Orang itu salah pun juga ya kadang kita mengalami momen-momen salah gitu loh. Terus ya mestinya kan dia akan memperbaiki kayak gitu. Cuman kalau percaya sama orang ya feeling ya. Gitu. Kadang-kadang udahlah nggak usah. Tapi ada yang susah, maksudnya salah terus mau ini, tapi kita tetap ya percaya gitu. Ini nggak ke pasangan, maksudnya ke lingkungan ya. Itu kita oke lah, karena kita punya feeling kayak gitu, perasaan bahwa orang ini memang baik, tapi memang kebetulan ya apa yang dikerjakan tuh nggak kebenaran gitu sih. Soalnya aku sendiri nih punya pengalaman nggak enak soal kepercayaan, maksudnya tentang rasa percaya sama seseorang. Itu tuh yang jadi bikin aku sekarang tuh kayak gak gampang percaya sama orang gitu. Dan itu pengaruh banget buat aku ke siapapun. Maksudnya soal bisnis, soal cinta gitu kayak jadi susah banget mengembalikan yang namanya kepercayaan. Tapi bener ya? Iya bener sih. Bener kan? Kalau ke cowok itu bukan susah percaya sih, tapi lebih ke yang yakin nggak ya? Hati-hati, maksudnya kan kita tahu nih bentuk-bentuk orang yang laki-laki yang gimana karena dulu-dulu kita kan udah tahu. Oh ya udah. Berdasarkan pengalaman Jadi itu otomatis tereliminasi. Misal ada yang deket terus gimana kan udah ada ciri-cirinya sama, ya udah tinggal kayak gitu. Tapi aku tertarik sama statement kamu soal itu tadi soal second chance. Semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua gitu kan, karena kamu sendiri juga pernah dapet kesempatan kedua gitu. Kita juga pasti moms di rumah juga pasti pernah ya. Tapi aku juga aku sendiri sekarang juga menjadi orang yang kalau ngelihat orang itu jadi kayak mikir dua kali. Misalnya ada orang yang tingkah lakunya annoying. Ini aku tuh kalau dulu aku orang yang sangat easily irritated gitu. Sangat gampang, apaan sih lo gitu, malas. Kalau sekarang tuh kayak jadi mikir ini apa yang terjadi sama dia di masa lalunya ya. Pasti dia mungkin kurang perhatian dari keluarganya bla 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 segala macam. Karena kalau aku lebih ke aku nggak mau anakku digituin. Ya kan? Gimana kalau hal itu terjadi
ke anakku. Maksudnya kalau anakku ternyata menjadi orang yang annoying gitu. Jadi aku kayak mikir 2 kali, benar-benar berubah mindset semenjak punya anak. Kalau kamu ada gak nih mindset yang berubah sejak kamu punya anak? Iya, banyak ya. Banyak. Misalnya contoh satu. Misalnya kalau dulu kita ya iya sih lihat orang gak jelas banget sih kayak gimana ini gitu. Gampang ya. Terus gampang ngejudge gitu kayaknya. Terus jadi mikir, aduh anakku kalau di sekolah misalkan diomongin gimana sih gitu. Lihat anak nakal gitu ya. Ya nggak sih, lihat anak nakal ya, anaknya nakal banget sih. Dulu mah gitu-gitu ya, kalau sekarang nih, aduh anakku kayak gitu nggak ya besok gitu ya. Kayak lebih ngaca gitu berarti ya Grace ya. Sama berarti kita. Mungkin mas-mams di rumah juga seperti itu ya. Terus Grace, soal kalau aku nih menilai Grace ini kan kuat banget menurut aku ya, karena kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ketika momen single parent kamu terjadi gitu. Kamu harus aku harus off dari dunia, aku nggak mau kupingku panas gara-gara omongan orang lain. Aku harus berbisnis untuk memperbaiki finansial. Aku harus seperti ini. Dan itu tuh tidak mudah menurut aku. Iya kan? Jelas. Pasti prosesnya juga panjang, ada proses berpikir yang mungkin berat buat naik kamu. Turun ya emosinya. Ya itu kan gak serta-merta bisa jadi langsung ngontrol ini. Kadang-kadang kan meledak-ledak emosinya, marah terus jadi gitu. Tapi kan lama-lama lalu jadi tahu patternnya, polanya jadi tahu. Dan menurut aku faktor yang paling penting di sekitar kamu adalah keluarga kamu, gak sih Grace? Sangat. Kenapa? Sangat. Karena mereka sih fair ya. Artinya mereka marah. Kalau dibilang nggak marah, nggak mungkin marah gitu loh. Nggak mungkin nggak marah maksudnya. Marah, tapi marahnya lebih ke ya udah, kalau memang salah konsekuensinya gimana, ya sudah kerjakan gitu. Itu lebih fair ketimbang yang lah dilindungin terus tapi seumur hidupnya diungkit terus, itu lebih nggak enak. Jadi kalau yang memang itu keluarga menerima dengan ya sudah konsekuensinya kayak gini, meskipun terus akhirnya kita yang jadi berat ya karena kesalahan kita sendiri kan, tapi itu juga itu fair buat kita gitu, dan fair buat mental kita tuh, jadi nggak yang ini bukan jadi beban tapi malah jadi motivasi ya. Iya benar sih, ada yang menutupi tapi kayak jadi malah utang budi gitu. Ya. Nah paling nggak enak tuh kalau digituin. Iya gitu. Makanya berarti keluarga kamu nih jadi salah satu faktor yang menurut aku kuncian juga sih di Grace yang sekarang gitu. Gimana kamu bisa menyikapi ini secara positif tuh karena orang tua kamu juga. Jadi nih Mams, kalau dihadapkan dengan situasi ini, mungkin ada orang tua yang menonton juga, kalau misalnya anaknya akan menjadi single parent gitu, disupport aja, jangan malah dijatuhkan gitu. Support tuh artinya nggak yang kadang gini, support itu bentuk ya udahlah di ini ya, dilanjutkan usia kehamilannya, dilahirkan, tapi nanti besok kamu manggilnya Mbak aja ya. Nah kayak gitu. Itu yang gitu loh. Ya ada sih beberapa kejadian yang seperti itu ada ya. Kalau kamu berarti tim yang mengakui. Ada kan nih, ada terbagi dua nih berarti nih. Ada tim yang tidak mengakui, maksudnya mungkin akan mengakui tapi suatu saat, atau diakui dari awal. Kenapa kamu milih untuk mengakui? Karena lebih enak itu nanti jalannya ke akunya, ke akunya dan ke bebannya minimal ya berarti minimal banget. Jadi kalau misalkan mengakui dari awal, kita kan melanjutkan hidup, kerja juga, ketemu orang, terus kita bersosialisasi, ketemu orang juga. Itu kan lebih enak, yang kita nggak ada beban sih. Kalau nggak bohong itu kan nggak beban ya, kayak gitu. Terus orang jadi tahu, artinya apa yang keluar dari orang lain itu ya itu yang memang sebenar-benarnya mereka menilai kita, kayak gitu. Yang misalkan daripada nanti anaknya dengar dari orang lain. Kita kerja, misalkan kerja, itu kalau aku kerja ketemu sama orang itu tak jelasin dulu bahwa kondisinya seperti ini. Kan nggak enak kalau aku masih single, nggak punya anak kok gitu, kerja terus bohong tapi disuruh lembur atau apa, itu kan jadi yang kasihan juga. Jadi banyak itu pengaruh kalau kita nggak mengakui dari awal, itu pengaruh ke semuanya, ke aspek hidup semuanya tuh pengaruh banget. Iya benar ya, yang namanya bohong pasti kan tetap untuk ada resikonya gitu ya. Jadi beban si anak ini menurut aku dari awal emang udah banyak gitu. Maksudnya dia mungkin dia belum tahu siapa ayahnya, mungkin
dia akan di masa depannya nanti dia sudah akan terbeban dengan itu, jangan sampai dia terbeban juga dengan siapa ibunya lagi gitu ya. Mungkin begitu, ada yang begitu juga ya. Tapi ternyata itu juga banyak yang orang tuanya yang nyuruh ya. Banyak. Jadi orang tua si single parent ada ini ya. sih saudara bilang, nanti kalau lahir disuruh manggil mbak aja gitu. Enak aja, hamil 9 bulan nggak ada temennya lahir terus disuruh manggil mbak. Aduh gimana ya, kurang ajar gitu banget ya, kan. iya, makanya ternyata tidak mengenakan untuk Grace. Nggak enak. Terus soal me time sama anak, kita ngomongin happy-happynya aja deh sekarang deh. Soal me time sama anak sering nggak? Sering. Me time-nya ngapain biasanya? Anaknya cewek ya? Iya. Bisa ngapain tuh? Renang gitu. Berdua kan enak ngobrol di kamar, nonton film kayak gitu-gitu. Karena anakku tuh tergolong kayak dia dewasa sih, maksudnya dia tahu gitu. Misal capek, pengertian. Terus me time-nya gitu sih. Jalan-jalan ke mall berdua gitu sering main salon-salonan gitu. Iya sih. Kalau gitu nggak suka sih aku. Nggak suka ya? Tapi dia ya udahlah kita tiduran. Iya gitu sih, main salon-salon. Iya kan, main salon-salon rambutnya disisirin padahal kejamak-jamak juga sakit ya. Pakai Incutex gitu belepotan. Untungnya anaknya cewek jadi sama gitu sih. Dan pernah ada apa ya? Kepikiran soal ada rasa cemas gitu sebagai single parent ke anaknya? Banyak, sering. Yang paling sering kamu pikirin, yang paling kamu cemaskan tuh bagian apa sih? Kalau terus kalau anakku dibilang temannya, maksudnya kan kita nggak tahu ya, itu omongan orang kayak yang gitu. tidak bisa dikontrol ya. Kalau aku bisa mengcounter itu ya, tapi kan anakku belum tentu bisa kayak gitu sih. Itu kecemasannya. Oke, berarti yang paling kamu cemaskan adalah hal-hal yang memang tidak bisa kita yang kontrol ya. Oke, di luar ini suatu kita. saat si anak dapat hujatan atau diejek apa ya Mas? Diejek. Oh ya, diejek ya. Ternyata gampang banget bahasa Indonesia ya. Diejek gitu ya, takut. Yang paling kamu takutin berarti itu. Paling takut berarti sama anak sedih. Apa yang kamu lakukan biar anak nggak sedih sih? Kalau semua yang kamu lakukan biar anak nggak sedih. Apa ya? Menghibur anak. Iya, paling mungkin. Tapi aku lebih sering komunikasi ke anakku tuh lebih ke yang ini emang kayak gitu. Namanya Hyun jadi. Siapa namanya? Hyun lucu banget. Apa itu artinya? Hyun itu cinta. Waduh, bahasa apa? Itu bahasa Jawa Kawi. Oh gitu. Tapi kayak Korea ya? Iya kayak Korea, Hyun. Anak Korea banget. Aku sekarang lagi Korea banget. Makananku kondok. Hyun, lucu banget. Jadi Hyun ini jadi, kalau pas ini Hyun misalkan karena ada momen dia dinakalin temennya kayak gitu. Itu kan sedih ya, dia nangis kayak gini. Nggak terima kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa kan. Tapi aku sering ini kepedean ya, agak sombong sedikit. Kan mamanya Hyun cantik. Dia kan jelek. Ngece no. Ya itu kan untuk usaha untuk menghibur ya, gitu. Ya. Meskipun kalau udah ini iya jelek, misalkan dia ini orangnya jelek mah gini. Enggak semuanya. Tapi pada momen itu aja gitu sih. Tapi, suka sebel gak sih Grace? Pasti kan banyak ya di lingkungan kita, apalagi kita masih ibu muda. Itu yang merasa lebih senior, yang anaknya udah lebih gede kan biasanya suka ngandan-ngandani ya. Maksudnya yang kalau sama anak tuh nggak boleh gitu, gini diajarin gitu. Kamu diajarin sesuatu misalnya soal parenting yang Joko yang ngono nih. Apalagi orang-orang tua kan biasanya gitu ya. Padahal kamu udah merasa aku punya cara didik sendiri. Nah, suka ngerasa sebel banget. Lebih sensitif nggak sebagai single mom? Mungkin lebih sensitif ya. Karena apa tuh? Karena aku nggak tahu ya yang kalau nggak single mom gimana ya. Sebel tapi, sih aku. Sebel banget. Aku sebel tapi kadang ya itu tadi, karena aku masih punya suamiku yang masih bisa meredam gitu kan. Aku masih bisa ngadu sama dia. Ya kadang-kadang suamiku bodo amat sih ya, maksudnya nggak didengerin juga, yang penting aku bisa ngadu gitu. Cuma kamu gimana nih menghadapi omongan yang seperti itu tuh? Apa yang kamu lakukan? Ya udah biarin. Kadang-kadang jadi kita tuh kayak tim ya sama anak. Aku kalau sama anakku jadi kayak tim. Misalkan itu nggak boleh loh makan di ini, nggak apa-apa. Terus gimana mah gitu kan dia udah bisa ngobrol. Itu betul-betul jelas ya. Udah nggak apa-apa biar di situ aja.
nanti udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak yang rasain loh gitu. Malah jadi gitu malu sih. sendiri yang Anda nih ya. Oke. Jadi kamu berarti teamwork sama anak nih penting juga nih ya. Untuk lebih deket kayaknya ya. Iya. Lebih deket mungkin ya. Dan anak. Aku nggak yang ini sih. Kadang kan kalau single mom tuh kadang anak dititipin nenek kakeknya gitu. Kalau aku enggak sih. Dan anakku terus terbiasa dengan aku, meskipun dengan nenek kakeknya oke, gitu. Akrab tapi juga ya. Akrab. Cuman dia akan memilih untuk sama mamahnya aja tuh. Karena ya itu kalau sama aku kan lebih bebas dia. Mau kita makan sambil tiduran atau apa. Boleh ya. Makan sama nonton film kayak gitu. Kalau sama Uti sih panggilnya, Uti kakungnya kan nggak boleh gitu. Jadi dia kebebasan yang kayak gitu lebih dia didapat di mamanya ya. Terus kalau anakku nih lagi di fase kalau lagi aku marahin dia lari ke bapaknya. Kalau dia sama bapaknya dimarahin ibu, gitu lari ke aku. Nah kalau si Hyun ini gimana? Nah itu kalau di awal-awal dulu itu kadang kalau aku marah dia lari ke kakung Utinya. Tapi kan kadang-kadang mereka lebih ini ya longgar gitu. Tapi waktu itu emang harus aku pribadi ngomong sama orang tua. Ini harus sepakat. Ini aturan mana yang mau dipakai gitu. Dan kalau aku ya maunya aturanku gitu karena ini anakku. Karena kita kadang-kadang orang tua kan mikir kalau ya enggak yang bener tuh kayak gini karena aku lebih senior kan gitu kan kadang-kadang. Cuman kita kembalikan ke ini nggak jahat ya, nggak mendahului. Iya nggak sotoy gitu ya. Kadang-kadang maksudnya kalau anak itu terbiasa sama kakung Utinya, kalau namanya usia, namanya umur kan kadang-kadang kalau itu akan menyusahkan kita kalau mereka terbiasa sama kakung Utinya. Gitu. Karena mindsetnya beda ya kadang-kadang gitu. ya. Emang gitu sih kadang-kadang. Kacau akan kalau di keluarga aku juga begitu. Jadi banyak juga pasti di keluarga moms yang kita udah punya pola didik yang seperti ini. Kalau sama kita untuk mendapatkan A harus melalui proses dulu. Kalau sama kakung Utinya langsung boleh gitu kan. Jajan biasa ya. Gitu. Kita memperbolehkan satu gitu. Kakung Utinya banyak pun oke, gitu. Itu kan yang kayak gitu-gitu. Tapi ternyata orang tua kamu bisa diajak komunikasi soal itu nggak? Kalau soal aturan-aturan, maksudnya aturan-aturan makan, terus kalau Hyun itu kan mandiri, jadi dia harus kalau mau pipis ya mandi sekarang mandi sendiri kayak gitu. Itu mereka masih oke. Makan bisa diajak, masih ini ya kompak ya. Yang nggak bisa di ini soal jajan. Jadi soal jajan agak eyang-eyangnya nih pada loss gitu ya. Loss. Ya memang gitu. Sama cucu begitu pasti ya. Cuma ya itulah tugas kita sebagai ibu. Apalagi Grace kayaknya merangkap nih ya sebagai ibu sekaligus jadi bapak juga nih. Berat gak sih Grace? Kalau ngomongin soal berat gak jadi single parent? Beratnya ya karena itu pekerjaan dua orang dijadiin satu gitu, otomatis berat. Terus waktunya jadi habis. Kalau kita ngomongin me time itu sebetulnya ya ada me time tapi nggak sering-sering amat kayak gitu sih. Tapi masih bisa produktif kan? Masih harus produktif. Sempet ya. Nah kalau kegiatan itu emang jadi hiburan sekarang jadi. Sama dong. Sama dong aku juga. Kerja yang kayak gini-gini tuh jadi kayak me time tau. Bisa cabut dari rumah. Iya benar. Benar ya, sama ya berarti ya. Terus Grace terakhir sebelum closing statement. Enaknya jadi single mom itu apa? Enaknya jadi single mom itu enak semua sih maksudnya. Kalau sekarang ini kalau sekarang ya kita ngatur semuanya sendiri. Jadi kita nggak ada teman debat, nggak ada gitu sih. Gitu ya. Jadi kamu mendidik anak kamu sesuai dengan mau kamu, benar-benar pure kamu. Kamu yang membentuk anakmu menjadi gitu. Anak yang seperti apa? Gitu dan sih. Jadi tim sama anak ya. Kalau aku juga ya itu sih kadang masih berasa suka debat ya. Emang suka debat sama suami soal Rumi kalau suatu saat dia dihadapi sama situasi ini, kamu mau jadi peran yang mana gitu. Masih harus bagi peran. Kalau Grace semuanya Grace yang atur ya. Enak juga ternyata ya. Nggak ada teman debat. Ya plus minus tapi kalau sekarang enak sih menikmati aja sih. Terus harapan Grace untuk para single moms deh.
tetap semangat, tetap produktif, tetap menunjukkan bahwa kita itu bernilai, ada nilainya gitu loh. Kita berharga, terus kita itu gini, single mom dengan kasus tertentu itu tidak akhir dari segalanya gitu. Jadi masih ada kesempatan, hidupnya masih panjang banget gitu loh. Gitu. Dan jangan dilampiasin ke anak satu kali pun ya. Iya, jangan sampai nyalahin anaknya gitu ya. Karena itu memang bukan salahnya mereka, gitu ya. Terima kasih Grace sekali lagi sudah mau sharing dan berbagi cerita kepada moms dimanapun moms berada, kepada aku pastinya. Semoga sukses semuanya, lancar. Salam buat Hyun yang namanya lucu banget. Semoga menjadi anak yang baik, tumbuh sehat, bahagia. Amin. Semoga segera dapat papa baru. Amin. Didoakan. Yang baik pastinya ya. Yang baik. Terima kasih Mam, sampai jumpa di Momstock episode berikutnya.